Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Ilmuwan Desa. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen yang lolos pada kampus mengajar 2 sebagai DPL atau dosen pembimbing lapangan. Nah, keterangan lolos dapat kita lihat di status aplikasi. Pada status aplikasi ada tampilan selamat Anda sudah terdaftar sebagai dosen pembimbing. Klik di sini untuk keterangan lebih lanjut. Nah, di sini ada pengumuman selamat Anda terpilih untuk menjadi dosen pembimbing lapangan untuk program Kampus Mengajar Angkatan 2 tahun 2021. Berikut adalah daftar mahasiswa yang akan kita bimbing. Jadi di sini ada nama mahasiswa, ada asal perguruan tinggi dari PT yang berbeda-beda, kemudian SD penempatannya. Kebetulan ini dapat di Semarang. Pada KM1 kemarin kita dapat di Kendal. Untuk informasi lebih lanjut silahkan bergabung di grup Telegram. Nah, grup Telegram ini di sini akan ada grup DPL se-Indonesia untuk Kampus Mengajar 2. Baik, untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang mendapat SD penempatan di luar daerah, tidak apa-apa jika jauh bisa daring karena sepertinya sifatnya masih random, tidak selalu sesuai dengan domisili kita. Kita close dulu. Kemudian setelah kita gabung di grup Telegram, berdasarkan pengalaman di Kampus Mengajar 1 kemarin, kita dapat melihat di peserta kegiatan. Ini ada Kampus Mengajar Angkatan 1, kita buka ini dulu biar sebagai tampilan lebih mudah. Jadi ini ada 2 icon. Yang pertama ini adalah data DPL, jadi daftar mahasiswanya di sini, dan ini adalah laporan. Laporan maksudnya dosen membuat laporannya nanti di sini. Kita pilih yang data DPL terlebih dahulu. Pada data DPL kita dapat melihat daftar mahasiswa kita. Kebetulan di KM1 kita dapat 8 mahasiswa dari 2 SD yang berbeda. Yang satu di Kendal, yang satu di Probolinggo, Jawa Timur. Cukup jauh, yang jauh kami laksanakan secara daring. Kemudian ini ada untuk melihat rincian kegiatan dosen selama program. Silahkan klik di sini. Nah, ini dia tugas dosen selama kegiatan. Yang pertama ada komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Jadi di KM1 kemarin ada pengarahan dari panitia pusat. Pada waktu tanggal tertentu kita datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kami laksanakan kemarin kebetulan kita berbarengan semuanya, seluruh DPL dan mahasiswa yang berada di Kabupaten atau Kendal kemarin jadi satu, dapat pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan mendapat surat pengantar untuk ke SD. Selanjutnya kita komunikasi dengan SD. Jadi setelah dari dinas ke SD dengan surat pengantar dari dinas, atau kita dapat surat tugas dari panitia kampus mengajar maupun dari perguruan tinggi masing-masing. Datang ke SD kita jelaskan, jadi sebagian itu banyak kepala sekolah yang belum tahu tentang program kampus mengajar. Apalagi kemarin masih KM1, jadi program awal banyak yang belum tahu, jadi kita jelaskan secara singkat sambil kita nyusun program-program yang akan kita laksanakan di sana bersama mahasiswa. Setelah komunikasi dengan SD, kemudian kita ada bimbingan laporan awal. Untuk bimbingan laporan awal, ini mahasiswa menyusun laporannya, kemudian kita membimbing. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, bisa dipilih revisi. Jika sudah oke, kita setuju saja. Nanti akan ada kolom khusus akan kami jelaskan untuk cara menyetujui laporan. Kemudian yang keempat ada respon logbook harian. Jadi mahasiswa itu setiap hari membuat logbook atau kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tempat di SD mengajarnya. Setelah itu kita bisa menyetujui atau memantau kegiatan mahasiswa di sana. Yang kelima ada respon laporan mingguan mahasiswa. Jadi selain logbook harian ada juga laporan mingguan. Selama 3 bulan full ini nanti mahasiswa akan membuat laporan mingguan. Kita sebagai DPL wajib membimbing, kemudian memantau perkembangan mahasiswa dan menyetujui laporannya jika sudah oke. Yang keenam ada bimbingan dan persetujuan laporan akhir. Di akhir sesi, mahasiswa akan membuat laporan akhir dari kegiatan kampus mengajar ini, dan dosen seperti biasa membimbing dan memberikan persetujuan.
Di laporan akhir ini mungkin ada tanda tangan DPL, kemudian guru pamong, kemudian dari dekan atau dari perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa. Biasanya kemarin bentuknya seperti kuesioner, ada 25 butir soal, nanti detailnya akan kita coba lihat langsung. Ini kita close dulu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Oh iya, I'm so sorry. Jadi di kampus mengajar 1 kemarin tuh ada yang namanya sharing session. Jadi sharing session itu koordinasi dosen dan mahasiswa bisa melalui Zoom atau langsung, nanti dibuat laporan dosen minimal 2 minggu sekali. Oke, kita kembali ke laptop. Ini ada daftar mahasiswanya, ada 8. Kita pilih aktivitas terlebih dahulu. Pada kolom aktivitas, misal saya ambil satu aktivitas di sini. Nah, ini kan ada nama SD-nya, kemudian tempatnya. Mahasiswa menyusun logbook. Mahasiswa menyusun logbook harian. Jadi logbooknya setiap hari menyusun selama pelaksanaan. Jadi dosen wajib memantau, melihat, memperbaiki dan menyetujui di sini. Kita klik setuju jika sudah oke. Misal detailnya di sini, kita lihat jika ada revisi kita pilih revisi, jika sudah oke bisa kita setujui. Oke, yang pertama ini logbook mahasiswa. Kemudian yang kedua ada laporan. Laporan di sini mahasiswa menyusun laporan mulai dari laporan awal ketika awal mulai kampus mengajar, kemudian laporan mingguan selama 3 bulan, jadi ada minggu ke-1 sampai sekian, dan ada laporan akhir di akhir pertemuan. Nah, seperti biasa kita juga membimbing, memperbaiki atau revisi, kemudian ketika sudah oke baru disetujui. Kebetulan sudah selesai, jadi sudah kami setujui semuanya. Setelah logbook laporan, kita masuk ke asesmen. Asesmen di sini yang kita gunakan adalah asesmen dosen. Ini asesmennya mahasiswa, jadi kita bisa pakai asesmen dosen. Kita klik buat asesmen. Asesmen itu biasanya di akhir sesi. Pada pengalaman dari kampus mengajar 1 kemarin, asesmen dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jadi sudah ditentukan panitia untuk pelaksanaan asesmen. Ini ada kerjakan asesmen, kita pilih kerjakan asesmen. Di sini ada tanggal mengerjakan minggu ke berapa, kita tulis minggu ke 11. Kemudian kita jawab seluruh pertanyaan di sini, sesuaikan dengan aktualnya, kemudian kita save. Karena saya sudah, jadi ini kita cancel aja. Oke, logbook laporan dan buat asesmen. Setelah itu kita kembali ke peserta kegiatan. Tadi kita sudah masuk di data DPL, sekarang kita masuk ke laporan. Nah, ini dia. Nanti dosen ngisinya di sini. Jadi pada tugas dosen tadi ada laporan penyerahan ke dinas. Nah, ketika kita kunjungan ke dinas, kita harus membuat laporan penyerahan. Jadi karena kemarin saya ada 2 SD, jadi saya membuat 2 laporan ke dinas. Yang pertama di Kendal, yang kedua di Probolinggo. Untuk membuatnya kita pilih tambah, kemudian kita lihat kategori laporan, pilih laporan ke dinas. Kemudian kita isi waktu, tanggalnya, kemudian nama dinasnya, misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mana. Kemudian penerimanya siapa? Misal kalau kepala dinas, tulis nama kepala dinasnya, syukur beserta gelarnya. Kemudian ini ada dokumentasi foto. Biasanya kalau kita aktual itu bisa foto bersama dengan jarak dengan mengikuti prokes. Jadi kita bisa upload di sini. Kalau kita daring, kita screenshot foto bersama ketika Zoom meeting misalnya, kita upload di sini. Kemudian ada testimoni dinas atau pesan yang disampaikan oleh dinas dan deskripsi kegiatan apa saja yang dilaksanakan selama di sana itu. Kemudian kita save. Oke. Setelah itu ada laporan ke SD. Laporan penyerahan ke sekolah. Jadi setelah dari dinas kita mendapatkan surat pengantar, kita akan ditujukan ke sekolah masing-masing. Di sini kita bisa survei, mahasiswa juga dapat berkoordinasi dengan sekolah, nanti akan ditentukan guru pamongnya dan akan menyusun program apa saja yang akan dilaksanakan selama program kampus mengajar. Bisa penerapan teknologi, pembelajaran,
membantu guru dalam proses pembelajaran. Misal kemarin ada membuat perpustakaan, kemudian membuat cuci tangan, pokoknya adaptasi teknologi atau memudahkan pekerjaan guru, di mana mahasiswa ini punya peran dalam memajukan kegiatan di sekolahnya masing-masing. Sekolah kemudian ini ada sharing session. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sharing session itu minimal 2 minggu sekali. Kebetulan kemarin saya membuat 10 sharing session. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misal pembuatan tempat cuci tangan, evaluasi kegiatan, melakukan pembelajaran di rumah warga, pelaksanaan proker dan sebagainya. Kebetulan saya koordinasi dengan mahasiswa kaitannya dengan program-program kegiatan di sekolah masing-masing saat kampus mengajar. Next, setelah ini tugas dosen yang dilaporkan di sini sebatas ini cukup banyak dan kita harus rutin. Usahakan rutin supaya nanti kita tidak ketinggalan. Seperti logbook tadi, logbook mahasiswa tiap hari, kita usahakan tiap hari. Jika tidak bisa tiap hari, kita bisa merekap atau merapel di akhir, di 1 minggu pertama. Misal di hari Sabtu atau hari Minggunya kita rapel, lihat, revisi atau setujui. Setelah masuk ke SD, kemudian kita kembali ke peserta kegiatan. Tadi sudah melihat kegiatan mahasiswa, laporan dosen, kita kembali ke sini lagi. Kemudian kita lihat nilai. Nah, pada nilai ini adalah rekap nilai, artinya nilai dari dosen, nilai dari guru, nilai dari rekan mahasiswanya, atau penilaian diri mahasiswa sendiri akan ada di sini. Kebetulan pada saat ini webnya sedang dalam masa perbaikan. Artinya kemarin ada informasi itu ada sinkronisasi dari hasil penilaian semua aspek untuk dapat dijadikan satu di rekapitulasi. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah di kolom pengaturan. Di sini di kolom pengaturan tidak saya tunjukkan langsung karena ini isinya identitas. Ada data nama kita, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian NIK, nomor induk kependudukan, dan rekening pribadi. Nah, rekening pribadi ini tujuannya nanti ketika Bapak Ibu DPL sudah selesai melaksanakan tugasnya akan mendapatkan istilahnya uang saku atau insentif dari panitia pusat yang akan masuk ke rekening kita. Usahakan adalah rekening BRI milik sendiri. Untuk uang saku mahasiswa kemarin kampus mengajar 1, jika tidak salah itu per bulan 1.200.000. Meskipun pada informasi awal kampus mengajar itu per bulannya 700.000, ternyata ketika pelaksanaan menjadi 1.200.000. Untuk dosen kami belum tahu karena kami juga belum menerima. Kita doakan semoga mendapatkan yang terbaik. Dan ini menjadi tugas kita bisa lebih tulus, bisa lebih baik, dan kita punya peran yang positif di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Jika channel ini bermanfaat boleh di like dan subscribe-nya. Terima kasih. Jika ada masukan dan saran bisa ditulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.